Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmi Denita Nasution, BP 2011316048. Saya dari program B S1 Keperawatan Universitas Andalas. Jadi di sini saya akan mempraktikkan cara PMK atau perawatan metode kanguru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Salmi Denita Nasution. Jadi di sini saya sebagai perawat di ruangan NICU. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang PMK atau perawatan metode kanguru. Jadi sebelumnya ibu-ibu, saya akan melakukan kegiatan penyuluhan ini dalam 30 menit ke depan. Apakah ibu bersedia? Baiklah, kita lanjutkan ya ibu-ibu. Jadi PMK atau perawatan metode kanguru ini, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Kangaroo Mother Care, yaitu perawatan pada berat badan bayi yang lahirnya rendah dengan menggunakan kontak langsung pada kulit ibu dan kulit bayi atau skin to skin. Nah, skin to skin tersebut di mana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan si bayi. Nah, kenapa hal ini diperlukan? Karena pada bayi yang berat lahirnya rendah atau kurang dari 2.500 gram, itu cenderung mengalami hipotermi atau baby mengalami kedinginan. Nah, dengan metode ini sehingga sang bayi mengalami kehangatan dari tubuh ibu tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari maknanya sendiri, PMK atau perawatan metode kanguru ini meniru binatang kanguru, yang seperti ibu-ibu ketahui bahwa kanguru meletakkan bayinya di kantongnya. Nah, jadi kita meniru hal tersebut karena sang kanguru ini melakukan tindakan tersebut untuk menghangatkan si bayi supaya tidak kedinginan. Ibu-ibu, jadi yang boleh melakukan tindakan PMK atau perawatan metode kanguru ini adalah kedua orang tua si bayi. Namun yang utama adalah si ibu. Akan tetapi, jika ibu berhalangan hadir, tindakan ini dapat digantikan oleh ayahnya. Ibu-ibu, sebelum ibu-ibu melakukan tindakan PMK, harus memastikan terlebih dahulu bahwa si bayi suhunya dalam keadaan stabil. Nah, stabil di sini antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, selain mengetahui bahwa suhu si bayi yang stabil, ibu juga harus tahu tentang penjelasan PMK, kemudian paham tentang PMK, serta siap melakukan PMK. Ibu-ibu, jadi PMK ini ada dua. Yang pertama PMK intermittent. Nah, PMK intermittent ini dilakukan saat ibu berkunjung ke ruang rawat si bayi. Nah, ini mungkin bayi masih berada di dalam inkubator, atau bahkan mungkin bayi masih menggunakan alat bantu napas. Ibu-ibu, jadi PMK intermittent ini dilakukan maksimal 1 jam. Kenapa? Karena agar bayi tidak stres. Nah, bagaimana sih cara mengetahui si bayi ini stres? Nah, kita tuh dapat mengetahui dengan cara saat melakukan PMK, si bayi mulai gelisah, si bayi mulai gerak-gerak, si bayi mulai menangis. Setelah kita posisikan kembali posisi bayi, dia masih saja gelisah dan gerak-gerak. Nah, itu tandanya si bayi mulai tidak nyaman. Nah, pada saat itulah kita harus menghentikan tindakan PMK kita. PMK yang kedua yaitu PMK continue. PMK continue ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang siang dan malam. Tentunya hal ini dilakukan pada saat bayi mengalami suhu yang stabil dan
tanpa bantuan alat napas. PMK ini dapat dihentikan secara keseluruhan apabila si bayi memiliki berat badan yang sudah lebih dari 2.500 gram atau dalam keadaan sudah normal, atau usia kehamilan ibu sudah lebih dari 40 minggu. PMK ini banyak loh manfaatnya ibu-ibu. Antara lain, yang pertama, suhu bayi itu normal atau stabil, kemudian denyut jantung bayi stabil juga. Nah, kenapa ya? Karena si bayi merasa nyaman berada dalam dekapan si ibu. Nah, tadi kan saya bilang manfaatnya banyak. Ada lagi nih manfaatnya, yaitu waktu tidur si bayi menjadi lebih panjang. Kemudian ikatan cinta antara ibu dan anak menjadi lebih baik, serta mempermudah ibu untuk memberikan ASI karena dapat menyusui secara langsung. Kemudian apalagi? Yaitu peningkatan berat badan anak menjadi lebih cepat. Nah, ada lagi nih, peningkatan percaya diri ibu menjadi lebih oke. Nah, ibu-ibu, yang saya sebutkan terakhir ini adalah manfaat terakhir dari PMK. Dan ini mungkin yang paling ibu-ibu senangi. Kenapa? Karena PMK itu sama sekali tidak akan mengganggu aktivitas-aktivitas sehari-hari ibu. Nah, tadi kan manfaatnya untuk ibu-ibu nih, untuk ibunya, ibu si bayi. Nah, ini manfaat untuk ayahnya. Jadi si ayah dalam melakukan PMK ini dapat mempererat ikatan cinta antara ayah dan anak. Ikatan cintanya menjadi lebih baik. Kemudian ayah dapat berperan secara langsung dalam perawatan si bayi. Nah, ibu-ibu, tadi kan saya sebutkan manfaatnya dari ibu-ibu, dari ayahnya. Nah, kemudian dari segi biaya lebih murah, kemudian lama rawatan anak juga lebih pendek. Ibu-ibu, PMK ini ada 4 komponen. Yang pertama, kangaroo position. Nah, kangaroo position ini akan saya jelaskan nanti saat praktek. Yang kedua ada kangaroo nutrition. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari kegiatan PMK, di mana sang ibu dapat memberikan secara langsung ASI-nya kepada bayi maupun secara perah. Komponen yang ketiga yaitu kangaroo support. Kangaroo support ini merupakan suatu bentuk dukungan dari tenaga kesehatan dan keluarga. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu kangaroo discharge. Kangaroo discharge ini dilakukan agar si ibu membiasakan diri saat melakukan PMK di rumah sakit. Nah, saat si bayi pulang ke rumah, si ibu tetap bisa melakukan PMK-nya di rumah. Ibu-ibu, sebelum ibu-ibu melakukan PMK, ibu-ibu harus sudah paham apa itu PMK. Kemudian ibu-ibu harus sudah mandi sebelum melakukan tindakan PMK. Kemudian cuci tangan terlebih dahulu. Dan yang paling penting yaitu ibu-ibu tidak memakai pakaian atas dan itu seperti telanjang. Persiapan sebelum melakukan tindakan PMK ini yang pertama yaitu ada termometer, kemudian topi bayi, kemudian pampers, kaos kaki bayi, dan kemeja atau baju buat ibu. Baiklah, kita akan memulai praktek PMK-nya ya ibu-ibu. Jadi pertama kita harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan antiseptik. Baiklah ibu-ibu, kita mulai ya kegiatan praktek PMK-nya. Yang pertama, babynya diukur suhunya terlebih dahulu.
menggunakan termometer. Sebelumnya jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu agar terhindar dari virus dan bakteri. Kemudian kita ukur suhu bayinya. Kita tunggu sekitar 3-5 menit. Setelah itu kita pastikan suhu bayi dalam keadaan normal, yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Barulah kita bisa melakukan tindakan PMK. Setelah itu kita buka baju bayi. Kita buka baju bayi. Kita pakaikan bayi topi. Pakaikan bayinya topi. Jangan lupa untuk selalu memastikan topinya tidak menghalangi pernapasan si bayi. Nah, kemudian kita ganti popok bayi. Nah, setelah itu kita pakaikan kaos kaki bayi. Nah, ibu-ibu boleh dalam posisi berdiri ataupun duduk. Mana yang nyaman untuk ibu-ibu lakukan ya. Nah, ibu-ibu kita mulai ya praktek PMK-nya atau perawatan metode Kamurunya. Jadi yang pertama kita posisikan bayi tegak di antara kedua payudara ibu-ibu ya, seperti ini. Kemudian kita posisikan tangan kanan atau kiri menyangga kepala dan tangan satunya lagi menyangga bokong. Nah, kemudian posisikan kepala bayi menghadap kanan atau kiri. Kemudian setelah itu kita posisikan kaki bayi seperti kodok. Kan, posisikan bayi seperti kodok kakinya, kemudian sanggah bayi menggunakan selendang panjang atau kain panjang yang diikat di bagian belakangnya. Nah, setelah semua posisi tadi kita lakukan, kita harus memastikan kembali apakah si bayi dalam posisi yang nyaman atau tidak. Lalu kita sanggah bayi menggunakan selendang panjang atau kain panjang. Nah, selendangnya ini di bawah telinga ya, jangan sampai menutupi kepala si bayi. Kemudian kita seperti ini. Kemudian ikat di bagian belakangnya. Kita ikat. Nah, setelah kita ikat,
kita posisikan bayi yang nyaman lagi. Dan tidak lupa selendangnya di bawah telinga. Dan posisi kepala bayi hadap kanan atau kiri. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir kita pakai baju di luarnya yang kancing depan ya ibu-ibu. Boleh bajunya lengan panjang atau lengan pendek, terserah. Yang penting kancingnya kancing depan. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai sampai seperti ini, ibu-ibu sudah siap untuk melakukan PMK. Nah, ibu-ibu juga jangan lupa untuk selalu memperhatikan si bayi. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu? Yang pertama adalah perhatikan suhu pada bayi, suhunya normal atau stabil. Kemudian perhatikan warna kulit bayi, apakah ada kemerahan atau bahkan kebiruan. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu perhatikan bayi apakah mengalami sesak atau tidak. Nah, baiklah ibu-ibu, sekian penyuluhan hari ini. Apabila ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Nah, baiklah, jika tidak ada, saya sudahi acara kegiatan penyuluhan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Sekian video dari saya tentang PMK atau perawatan metode kanguru. Apabila ada kesalahan dan khilafan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.